meski aksi dugaan penculikan anak oleh seorang wanita digagalkan oleh warga Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Pusat, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan percobaan penculikan di lokasi tersebut. Warga Jalan Malvinas, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan aksi dugaan penculikan anak yang dilakukan seorang wanita. Aksi ini gagal setelah warga memergoki pelaku yang sedang menarik salah satu anak. Pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan percobaan penculikan anak di lokasi ini. Pelaku beraksi tidak seorang diri dan berkali-kali melakukan percobaan penculikan di lokasi ini. Ke warung Madura. Masuk ke pintu, narik anaknya, begitu diteriakin sama tetangga saya mengenali motornya. Bu, mau ngapain Bu? Nggak jadi dilepas, langsung dia ke sono. Aku kejar dong sampai mau jalan raya itu. Tuh, aku hadang motornya biar nggak jalan, cabut kuncinya udah. Terus warga juga udah geram dong, balik lagi. Warga sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan pelaku ke dinas sosial dengan alasan gangguan kejiwaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang hansip tewas tertembak saat coba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman CCTV, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat 2 orang mencurigakan sedang mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban kemudian mendatangi lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak pada bagian perut. Dia maling apa tuh? Motor ini. Ada berapa orang pelaku? 2 ya? 2, yang ada dari CCTV 2. Nah, korban tembak di bagian apa ini? Perutnya. Langsung meninggal. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jenazah Atim Suhara, petugas keamanan yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur telah dimakamkan Sabtu malam. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara, petugas keamanan yang tewas ditembak pelaku curanmor langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Puni Tipar, Cakung. Korban tewas ditembak saat berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di sekitar rumahnya Sabtu dini hari. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Memang lagi jamnya dia ya. Jaga malam kan. Dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang melihat CCTV, yang 2 keliling, jadi 3 orang yang jagain. Ya kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkep, cepat ketemu dan diadili. Penembakan yang menewaskan hansip Atim Suhara saat menggagalkan aksi curanmor, pemirsa, kian meresahkan warga. Sebelum penembakan terjadi, 2 pelaku pencurian motor tersebut sempat terekam CCTV saat berkeliling mencari mangsanya di kawasan Kampung Baru, Cakung Barat, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV diketahui peristiwa terjadi pada Sabtu pukul 3:23 pagi. 2 pelaku berboncengan sepeda motor memasuki permukiman warga Kampung Baru RW 09 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Pelaku mengintari area pemukiman dan memantau situasi sepi. Berhenti di satu gang, pelaku mencuri sepeda motor warga yang terparkir di depan rumah warga. Namun aksi pelaku diketahui korban Atim Suhara bersama 2 rekannya sesama penjaga keamanan lingkungan. Korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian tersebut hingga berduel dengan pelaku. Naas korban ditembak pelaku menggunakan senjata api.
Korban yang terluka tembak di bagian perut tak bisa diselamatkan. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krimum Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV. Mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap atau tertangkap. Di motor kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Pemirsa, kita akan mengetahui informasi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani dan juga Adistia Rifa di SMA Negeri 72 Jakarta. Kita ke Jen Cahyani terlebih dahulu di RS Cempaka Putih. Selamat siang Jen, ada berapa korban yang masih dirawat di sana saat ini? Selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Untuk saat ini update-nya masih sama seperti update terakhir pada malam tadi, yakni update terakhir pada pukul 10 malam masih ada 14 korban yang dirawat inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara itu 29 lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Dan kalau di total ada 43 korban yang mulai pada saat kejadian ini dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namun nanti tentu saja akan kami update lagi seperti apa informasinya, apakah sudah ada yang diperbolehkan kembali pulang ke rumah masing-masing atau masih ada yang dirawat inap. Kalau untuk saat ini sudah tidak ada yang dirawat di IGD, di mana artinya 14 korban yang dirawat inap ini sudah dirawat di kamar rawat inap, namun tentu saja dengan perhatian khusus atau perawatan secara khusus, karena kalau informasi terakhir yang kami terima ini ada 2/3 dari seluruh korban yang mengalami gangguan pendengaran sehingga harus dirawat atau diperhatikan secara khusus. Sementara itu dari kepolisian Polda Metro Jaya juga sudah mendirikan posko pelayanan trauma dan healing, salah satunya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang juga mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, salah satunya dari KPAI untuk mengembalikan kondisi dari para korban yang terkena atau terdampak ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Untuk saat ini juga kalau kami pantau, kalau dari depan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sendiri, kami belum melihat adanya keluarga korban yang menjenguk ataupun kemungkinan masih ada di dalam atau sudah ada keluarganya di dalam, namun saat ini kami belum mendapatkan akses untuk masuk ke dalam. Namun nanti tentu saja akan kami update informasinya apakah sudah ada update ada yang rawat inap, jumlah para korban yang rawat inap atau seperti apa perkembangan kondisi para korban ini. Namun sampai saat ini kondisinya masih sama seperti update terakhir pada malam tadi dan belum ada keluarga yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ayah. Jen, terkait kondisi terduga pelaku seperti apa? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Seperti informasi sebelumnya, mungkin kalau di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini kami belum mendapatkan akses untuk masuk ke dalam, sehingga kami belum mengetahui seperti apa kondisi para korban yang dirawat di sini, termasuk juga salah satunya yang menjadi terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang diduga merupakan salah satu siswa yang ada di sana. Dan namun kami akan kembali menginformasikan jika nantinya sudah ada update dari pihak rumah sakit maupun dari beberapa pihak lainnya yang juga membantu mengusut dugaan adanya ledakan dari salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Ayah. Baik. Dari Jen kita akan ke Adisti Arifah di SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, Adisti, seperti apa kondisi sekolah saat ini pasca ledakan?
Ya, selamat siang ya, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading terpantau masih dijaga secara ketat oleh aparat, baik itu dari kepolisian maupun juga militer Angkatan Laut. Nah, kalau dari pantauan kami memang terlihat ada sejumlah aparat militer Angkatan Laut ini yang berjaga di gerbang sekolah atau lokasi kejadian ledakan yang terjadi pada hari Jumat siang lalu, di mana untuk gerbang saat ini masih ditutup rapat, artinya sekolah ini masih bersifat steril, tidak dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk memasuki area sekolah ini. Kalau dari pantauan kami sejak dari tadi pagi terlihat ada sejumlah pihak-pihak yang memasuki area sekolah ini, keluar masuk, diantaranya ini adalah wali murid, kemudian juga ada pihak KPAI dan juga pihak kepala sekolah SMA Negeri 72 Jakarta ini, di mana memang kalau wali murid sendiri ini memasuki area sekolah untuk mengambil barang-barang dari anak mereka atau siswa sekolah ini yang masih tertinggal di sekolah, kemudian juga tentunya melakukan dialog dan juga koordinasi dengan pihak sekolah terkait proses belajar mengajar ke depannya. Dan situasinya saat ini, tadi dari informasi yang kami terima, di area dalam sekolah saat ini masih dilakukan pemulihan lokasi yang mana berfokus pada area masjid sekolah yang menjadi titik pusat ledakan pada Jumat siang lalu. Karena untuk rencananya proses belajar mengajar ini akan diupayakan kembali normal pada Senin besok, sehingga proses pemulihan lokasi ini masih terus dilakukan. Nah, kemudian juga tadi kalau kita mendengar dari Uliajen yang berada di rumah sakit menyatakan bahwa memang didirikan posko layanan trauma healing, dan di sekolah ini pun juga demikian, di mana juga didirikan posko layanan trauma healing bagi korban terdampak ledakan yang terjadi pada Jumat siang lalu, di mana posko ini nantinya akan tersedia dokter dan juga psikolog yang akan membantu memberikan layanan psikolog bagi korban-korban, baik itu siswa ataupun juga guru yang terdampak dari kejadian pada Jumat lalu ini. Dan kalau dari informasi yang kami terima juga bahwa untuk proses belajar mengajar ini masih diupayakan akan berlangsung normal pada besok harinya, begitupun juga siswa-siswa yang sudah dalam kondisi baik, mereka tentunya akan mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian juga terkait terduga pelaku, saat ini memang masih belum ada konfirmasi lebih lanjut itu dari pihak sekolah maupun juga dari pihak kepolisian yang berada di sini. Karena untuk kondisi dari terduga pelaku saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit, belum dapat dimintai keterangannya. Namun memang sudah dipastikan bahwa terduga pelaku ini merupakan siswa SMA Negeri 72 Jakarta ini. Dan kami masih akan terus memantau bagaimana nantinya situasi lebih lanjut di sekolah ini, begitupun juga terkait konfirmasi apakah memang betul besok akan kembali aktivitas belajar mengajar ini secara normal atau akan ada himbauan libur bagi para siswa. Namun sejauh ini informasi yang kami terima belum ada himbauan libur bagi siswa, artinya akan berlangsung secara normal untuk proses belajar mengajar. Ayah. Ya, Adisti dan juga Jen Cayani, terima kasih atas laporan rekan-rekan dari lokasi tempat Anda melaporkan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penggeledahan rumah terduga pelaku peledakan di Cilincing, Jakarta Utara oleh polisi mengejutkan warga sekitar. Dari keterangan tetangga diketahui terduga pelaku yang baru duduk di kelas 12 jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Jumat malam, tim Puslapor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah, Pak, sudah berapa lama, Pak?
tinggal di situ? Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya, sebenarnya dari masih SD, kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka. F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibuli. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading dirawat intensif di 3 rumah sakit. Dari 96 korban, 29 orang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Siswa terduga pelaku peledakan juga masih dirawat di ICU Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ke BK aja yang terdekat dulu. Udah mana aja. BK aja yang terdekat. BK Bu terdekat Bu. Bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, artis Raffi Ahmad yang juga utusan khusus Presiden menjenguk belasan siswa korban ledakan yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Raffi menyemangati satu persatu korban agar segera pulih. Beberapa korban ledakan di SMA N72 Kelapa Gading yang luka parah telah menjalani operasi. 14 siswa masih dirawat intensif. 29 korban telah diperbolehkan pulang, namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Sementara di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat ada 15 korban masih menjalani perawatan medis. Satu korban diantaranya masih dirawat di ruang ICU karena alami luka cukup serius termasuk luka bakar. Namun korban sudah menjalani operasi. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sebelumnya, puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ledakan terjadi saat sedang digelar sholat Jumat. Para korban dibawa ke 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Seluruh korban tersebar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, RS Yarsi, dan RS Pertamina Jaya. 2 korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan khusus. Listio menyampaikan jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan beberapa menjalani rawat jalan. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus. Terdapat beberapa barang bukti pendukung yang tengah dikumpulkan seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Listio memastikan pihaknya lewat kolaborasi bersama pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain
kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membesuk belasan korban ledakan SMA Negeri 72 yang dirawat di RSIRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mensos mengatakan seluruh korban akan mendapatkan trauma healing, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan setelah pulang ke rumah masing-masing. Ada di rumah sakit ini 15 secara keseluruhan, 1 masih di ICU, sementara yang lain sudah di kamar perawatan. Saya lihat perkembangannya cukup bagus, ditangani dengan baik, profesional, dan saya harus katakan, Pak, rumah sakitnya bagus. Mudah-mudahan penanganan yang baik ini nanti bisa segera membuat anak-anak kita yang ada di sini bisa segera sehat kembali. Tentu diperlukan penanganan medis lebih lanjut, nanti Pak Dokter Adi yang menjelaskan. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Jadi kalau bantuan pasti nanti. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, pemirsa, para siswa didampingi orang tua diizinkan pihak sekolah untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di kelas masing-masing. Saat memasuki gerbang pintu sekolah, pihak sekolah hanya mengizinkan siswa saja yang dapat masuk untuk mengambil barang atau peralatan sekolah dari ruang kelas. Pasca kejadian, kegiatan belajar mengajar akan diliburkan sementara waktu. Pemirsa, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mahyudin meninjau lokasi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim LPSK tengah melakukan pendalaman terkait kebutuhan puluhan korban terdampak ledakan. Namun Mahyudin tak merinci secara detail kebutuhan apa yang akan diberikan LPSK. Mahyudin berjanji LPSK akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban terdampak ledakan. Duga kesal jadi korban perundungan, seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghfirah. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar, Aceh.
Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Ini pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SMA Negeri 72 Jakarta hingga berujung pada aksi kekerasan. Meski masih dalam penyelidikan kepolisian, anak korban perundungan berpotensi melakukan tindakan nekat. Kepolisian saat ini masih menyelidiki pelaku dan motif peledakan di SMA AN 72 Jakarta. Terduga pelaku yang disinyalir adalah anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pun menyoroti adanya dugaan perundungan. KPAI menilai anak korban perundungan memungkinkan dapat melakukan hal di luar dugaan. Namun begitu, KPAI belum bisa memastikan apakah benar pelaku peledakan merupakan korban perundungan atau bukan, karena harus investigasi mendalam. Anak korban bully itu kan mengalami dampak psikologis ya. Dia mau melawan kepada yang melakukan bully, tapi mungkin dia dalam kondisi yang nggak mampu, dalam artian mungkin yang bully banyak, dia sendiri, sehingga mungkin dia merencanakan melakukan sesuatu untuk membalas dalam tanda petik gitu ya, karena dia merasa jengkel dengan situasi bully yang sering dia terima dengan cara seperti ini. Itu sangat mungkin, tetapi ini dugaan kemungkinan ya, maksudnya itu kepastiannya tentu butuh adanya misalnya kayak saya harus ke sekolah dulu memastikan kepada teman-teman sekelasnya atau guru-gurunya apakah betul termasuk gitu kan, bagaimana perilaku sebenarnya ketika di sekolah. KPAI juga menyoroti peristiwa ledakan yang mirip dengan tindakan teror dan mengimbau para orang tua mengawasi ekstra aktivitas anak, baik kehidupan nyata maupun media sosial, untuk terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fakta yang terungkap terduga pelaku peledakan ini merupakan siswa SMA Negeri 72 begitu mengejutkan. Dan untuk mengetahui faktor yang memicu perundungan dan juga dampak perundungan terhadap psikis anak, kita telah terhubung dengan Irma Gustiana selaku psikolog klinis anak dan remaja. Selamat siang Mbak Irma. Selamat siang Mbak Aya. Mbak Irma, terima kasih sudah bergabung. Ini cukup mengkhawatirkan ya, sudah ada belakangan ini sejumlah kasus yang melibatkan terduga pelaku yang mana juga disebut-sebut sebagai korban bullying gitu. Salah satunya adalah seorang anak atau seorang siswa di SMA Negeri 72. Tanggapan Anda seperti apa Mbak? Oke, Mbak Aya, jadi kita memang dalam menilai ini harus hati-hati sekali ya, karena kan ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi kalau memang benar pelaku adalah pelajar dari sekolah tersebut, ini kan jadi menunjukkan bahwa perundungan itu bisa terjadi di mana saja, terutama memang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kalau kita bicara anak remaja itu sendiri, ini kan adalah fase di mana dia sedang dalam proses kontrol emosi dan empatinya sedang dalam proses perkembangan. Artinya, kalau lingkungan sekolah maupun rumah ini menanamkan nilai-nilai yang positif dan baik kepadanya, aktivitas kekerasan ini tentu bisa diminimalisir. Tetapi kalau tidak, maka memang akan berisiko sangat tinggi sekali pada anak remaja. Begitu. Tapi apakah ini bentuk pelampiasan emosi? Karena tadi yang dikatakan di sekolah mungkin bisa saja menjadi korban bullying begitu ya, kemudian di rumah tidak bisa dilampiaskan emosinya dan tidak ada tempat mengadu atau lain-lain sebagainya. Seperti apa, betul. Mbak?
Betul, betul. Ini memang sangat mungkin sekali ya Mbak Aya, karena kalau kita bicara dalam siklus kekerasan ya secara psikologis, ini kan seseorang bisa saja sebelumnya adalah korban, ya kan? Korban dari perundungan yang berulang kali mungkin selama ini dia nggak mampu atau mungkin nggak ada ruang aman untuk dia bercerita. Nah, ketika ini nggak mendapatkan pemulihan secara emosional yang cukup, maka memang akan berisiko menyalurkan rasa sakit hatinya itu dengan cara menyakiti orang lain atau misalnya melakukan tindakan yang sangat ekstrim, karena luka yang nggak tertangani ini akan bisa berubah gitu ya menjadi agresivitas dan seperti kayak seolah-olah dia pengen mengambil kendali gitu ya atas apa yang dulu mungkin pernah diambil sama teman-temannya, artinya harga dirinya, salah satunya seperti itu. Oke, baik, tapi ketika tadi Anda katakan terkait dengan agresif begitu ya, kebanyakan dari anak-anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Apakah ada, Mbak, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh korban-korban bullying ini, khususnya perilaku berbahaya, gelagatnya seperti apa? Cara deteksinya bagaimana? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bisa lebih peka terhadap seorang anak yang menjadi korban atau pelaku, itu sangat bisa kita perhatikan dari tindak tanduknya sehari-hari atau bahkan dari emosi-emosi yang tampil. Seringkali mereka dari sisi emosinya terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, mungkin jadi gampang marah atau sebaliknya malahan justru menjadi jauh lebih pendiam dari kebiasaan hariannya. Terus kemudian jadi gampang meledak-ledak atau justru sangat pasif ya. Bisa juga dia mulai menikmati hal-hal yang hubungannya dengan kekerasan ya, dan pada beberapa anak ini konteksnya berhubungan dengan game online ya, yang berhubungan dengan kekerasan juga. Kemudian beberapa di antara mereka mulai menarik diri dari aktivitas sosial yang biasanya dia lakukan. Dan kemudian ada juga yang ternyata dia menjadi lebih mengontrol orang lain. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini lingkungan perlu untuk peka gitu. Sehingga ketika yang tadinya A, dia kemudian jadi B gitu ya, berubah behaviornya. Yang diharapkan adalah orang tua atau pihak guru gitu ya, itu memberikan edukasi atau mungkin merangkul atau mungkin mendekatkan diri secara personal sehingga bisa dimitigasi ya Mbak, kalau misalnya ternyata ada hal-hal lain ya, mungkin bukan perundungan, mungkin hal yang lain begitu. Mbak, artinya paparan konten kekerasan di internet ini juga bisa jadi trigger ya Mbak? Betul, walaupun dia nggak direct ya Mbak Aya gitu, jadi dia nggak direct, tetapi ini bisa memberikan kontribusi karena banyak juga anak-anak yang main game kekerasan, tetapi regulasi emosinya itu cukup baik gitu, sehingga dia tidak terdampak sangat signifikan. Tetapi kalau ada anak remaja, kontrol dirinya nggak terlalu bagus, ketidakmampuan dia untuk mengelola diri, atau karena dia nggak pernah diajarin, atau model perilaku di rumahnya juga demikian, atau dia memang kesepian gitu ya, lalu kemudian dia mencari ekstra kesenangannya dengan aktivitas kekerasan, maka ya bisa jadi gitu mempengaruhi cara dia berperilaku, terutama ketika dia punya rasa sakit hati kepada orang lain atau sekelompok orang gitu. Oke, berarti kalau menurut Anda peran siapa yang paling penting dalam hal seperti ini, kasus bullying ini? Orang tua kah, guru kah? Karena kebanyakan kasus juga ada beberapa anak-anak yang tidak dengar keluhannya atau mungkin clue-clue yang disampaikan. Ya, betul. Sebetulnya ini ya kolaboratif ya Mbak. Jadi artinya dari rumah anak juga diajarkan atau dimodelkan pembelajarannya tentang bagaimana berkomunikasi terkait dengan konflik yang sehat. Lalu kemudian di sekolah di mana ini adalah sekumpulan teman-teman sebaya dan berpotensi atau beresiko gitu ya terjadi konflik di antara mereka. Dan guru ini adalah jembatan komunikasi antara apa yang terjadi di rumah dan juga di sekolah. Maka kalau di sekolah sistemnya adalah pertama sih yang paling baik banget adalah hotline. Jadi ada hotline pelaporan yang aman Mbak, karena seringkali ketika saya gitu ya bertemu dengan anak-anak seperti ini, mereka khawatir ketika mereka bercerita ini nggak aman buat mereka, jadi lebih baik saya pendem aja daripada saya bercerita. Jadi hotline ini harus ada. Kemudian pertolongan pertamanya kepada korban itu harusnya 1 kali 24 jam ketika pelaporan itu ada. Kemudian bagaimana penanganan terhadap pelaku itu juga harus cepat, segera ya. Dan kemudian rehabilitasi atau pemulihan secara emosionalnya itu harus segera didampingi, karena kalau enggak siklus ini akan terus berputar gitu ya.
korban yang nggak pernah ada pemulihan, kemudian ada rasa sakit hati, kemudian dia lakukan lagi. Nah, itu yang sering kali terjadi sih, Mbak. Oke. Mbak Irma, dari pengamatan Anda dan juga pengalaman Anda menghadapi anak dan juga remaja, begitu ya, yang paling harus diperhatikan oleh mungkin pemerintah dan juga orang tua di Indonesia ini apa? Literasi emosi dan literasi digital. Literasi emosi itu kita membangun mereka untuk memiliki karakter dan kemampuan empati atau keterampilan sosial yang positif. Dan itu dimulai memang dari rumah. Model belajarnya itu harus dari rumah. Kemudian mengajarkan mereka terkait dengan literasi digitalisasi ya. Artinya mereka diarahkan bagaimana menggunakan teknologi itu dengan sangat bijaksana sekali. Dan yang utama juga bagaimana orang tua dan guru tentunya menjadi ruang aman, Mbak, untuk bercerita apapun sebenarnya. Jadi kenapa sih anak-anak itu mendem? Kenapa mereka takut bercerita? Karena seringkali ketika bercerita mereka nggak merasa aman gitu, sering dijudge, sering disalahkan. Padahal orang-orang dewasa tuh punya kontribusi besar gitu terhadap konteks pembangunan emosinya mereka. Jadi begitu, Mbak. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Irma, psikolog klinis anak dan juga remaja, atas informasi dan juga sharingnya pada siang hari ini di program Ini Siang. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Pemirsa, tangis histeris keluarga terjadi saat pemakaman jenazah Reno dan Farhan, korban demo besar-besaran Agustus lalu. Kedua korban ditemukan berupa kerangka di gedung di Kuitang, Jakarta Pusat. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Reno dimakamkan pagi ini di TPU Jarak, Surabaya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Sementara itu jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan dua orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Warga yang tengah melakukan aktivitas dibuat panik dan berlarian menyelamatkan diri karena khawatir bangunan roboh. Kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK Tarakan, di mana sejumlah pasien dan keluarga yang tengah membesuk keluar dari rumah sakit melalui tangga darurat. Pihak rumah sakit pun terpaksa melakukan evakuasi terhadap pasien guna menghindari hal tak diinginkan atau terjadi gempa susulan. Sedikitnya 300 pasien dievakuasi dengan didampingi petugas serta perawat rumah sakit. Sepekan hilang, balita Bilkis berusia 4 tahun yang diculik saat bermain di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar berhasil ditemukan di Jambi. Beberapa pelaku penculiknya ditangkap dan polisi menyelidiki motifnya. Viral di media sosial, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diculik seorang wanita misterius saat bermain di Taman Pakui Sayang, Rabu Cini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sang wanita menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman.
Salah satu anak yang dibawa adalah Bilkis Ramdhani yang beberapa hari lalu dilaporkan hilang. Saat kejadian, ayah korban tengah fokus melatih olahraga tenis. Sementara putrinya asik bermain di sekitar lokasi hingga luput dari pengawasan. Sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Orang-orang di taman-taman itu permainan sudah tidak ada juga orang semua. Iya. Berapa orang ke situ? Di mana Pak? Ke lapangan? 2 orang sama Anandi saya. Setelah diselidiki, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat di Provinsi Jambi. Sementara polisi turut mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku penculikan. Kini motif penculikan bocah tersebut tengah ditangani polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor belasan kali di lokasi berbeda di Padang, Sumatera Barat kembali dibekuk polisi. Inilah tim Klewang Polresta Padang meringkus pelaku curanmor di sebuah rumah kontrakan di Bungus Teluk Kabung tanpa perlawanan. Pelaku diamankan bersama 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Di hadapan petugas, pelaku mencuri sepeda motor di 12 tempat di Kota Padang. Sebelumnya, di sebuah rumah di Lubuk Linta, Kuranji, Kota Padang, seorang pria menggunakan helm masuk ke halaman rumah yang pagarnya terbuka. Tanpa butuh waktu lama, menggasak 1 unit sepeda motor dan kabur. Berdasarkan laporan korban serta rekaman CCTV, polisi mengenali identitas pelaku, Dedi Tato, seorang residivis kasus curanmor kelas kakap. Jadi modus yang bersangkutan ini itu selain sepeda motor yang dapat diambilnya itu mengintai barang-barang yang disimpan para korban di dalam jok sepeda motor. Sepeda motor, berarti ada barang lainnya nih? Ada. Kini pelaku bersama barang bukti diboyong ke Mapolresta Padang untuk pengembangan kasus dan penyelidikan jaringan lain yang diduga terlibat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menangkap pelaku utama kasus tambang batubara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang masuk wilayah IKN. Polisi menemukan 4.000 kontainer berisikan batu bara ilegal dengan nilai sekitar 80 miliar rupiah. Pelaku utama berinisial M merupakan bos perusahaan PT WU. Pelaku berperan sebagai pemodal sekaligus penjual batu bara ilegal dari kawasan IKN. Tersangka sempat kabur selama 1 bulan sebelum berhasil ditangkap. Modusnya, batu bara ilegal dikeruk dari kawasan konservasi, ditimbun di area milik PT WU, dikemas dalam ribuan karung dan peti kemas, lalu dikirim keluar Pulau Kalimantan. Tambang ilegal tersebut membuka 300 hektar lahan di dalam kawasan konservasi yang sekaligus berada di zona strategis IKN. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya,
uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rencana pemerintah menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi menuai pro kontra di kalangan masyarakat, pemirsa. Dan berikut tanggapan dari warga Jakarta. Kalau untuk saya pribadi sih setuju-setuju aja, karena gimana ya, untuk transfer itu lebih memudahkan kita gitu. Contohnya ya kalau saya untuk transfer 10.000 suka lebih, nol jadi 100.000 gitu ya kan. Kalau 100.000 suka kurang apa gimana gitu. Jadi kalau nolnya dikurangin mungkin agak sedikit memudahkan kita ya. Gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya Indonesia ini inflasinya termasuk yang masih terkendali, Mas. Kenapa? Karena pada saat kita akan mengeluarkan mata uang baru ya, kalau nggak secara langsung otomatis kan kita memerlukan biaya pencetakan mata uang segala macam. Kalau menurut saya sih sepertinya belum dibutuhkan, urgent lah untuk dikeluarkan. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang itu perlu untuk dilakukan seperti itu. Saya kebetulan bukan orang keuangan, saya bergerak di bidang bisnis dan hukum. Ya sesimpelnya aja saya menilai duit saya 1M bisa jadi turun jadi 1 juta, walaupun secara nilainya juga tetap sama. Cuman saya berpikir dari sisi apa kemudian Menteri Keuangan mengambil kebijakan ini. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi ini, kita akan membahasnya dengan Direktur Ekonomi Digital Selios, ada Bapak Nailul Huda. Selamat siang Pak Huda. Selamat siang Mas. Ya Pak Huda, sebenarnya Pak Huda kita langsung saja, ini sebenarnya apa urgensi pemerintah hingga akhirnya untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah kita atau redenominasi? Ya, kalau kita lihat di beberapa media dan juga kemarin keterangan pers dari Kemenq, memang di satu sisi ini adalah untuk penyederhanaan pencatatan keuangan, gitu kan. Jadi ada pencatatan keuangan, terus kemudian tadi juga sebutkan juga di VT ada soal terkait dengan ya bisa kita bilang gengsi lah dari rupiah ini, yang memang $1 misalkan itu 16.000 gitu kan, itu jadi $1 itu 16 rupiah saja gitu. Nah emang di situ adalah letak urgensinya gitu. Nah tapi tadi juga sebutkan oleh warga bahwa untuk saat ini kemungkinan besar itu belum urgent untuk dilakukan penyederhanaan tersebut karena masih ada hal-hal yang memang harus diurus secara benar dulu oleh pemerintah gitu kan. Nah makanya ini kalau bisa saya bilang urgenitasnya itu ya tidak sekarang sebenarnya. Jadi artinya memang ini karena gengsi di mata dunia internasional terkait nominal dari mata uang rupiah itu sendiri. Tidak ada sebenarnya untuk jangka panjang atau pendek itu sendiri, nantinya kalau kita menerapkan hal itu, ada nggak untuk Indonesia manfaatnya? Iya, kalau boleh kita bilang sebenarnya untuk kalau ini dilakukan dengan benar kemudian juga tidak ada gangguan dan sebagainya, ini bisa menguatkan nilai mata uang kita gitu kan. Artinya apa? Artinya di satu sisi kita bisa menstabilkan nilai mata uang kita, nilai tukarnya ya, dengan Amerika dengan lebih baik sebenarnya. Jadi kita melihat hal itu bisa dilakukan ketika memang dilakukan dengan baik dan kondisinya tepat gitu kan. Nah itu yang di jangka menengah dan jangka panjangnya itu bisa didapatkan oleh pemerintah kita gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya ketika $1 16.000 sekian gitu kan, itu kan jadi dibulatkan jadi 16.000 misalkan. Jadi itu bisa lebih stabil dan memang bisa menaikkan gengsi dari mata uang kita gitu kan, agar kalau kita di luar gitu kan, kita menukar itu dengan ya dengan pecahan yang hampir sama lah dengan mata uang lainnya. Oke, Pak Huda, kalau ini lihat dari untuk warga itu sendiri nih, untuk warga Indonesia ini sendiri, dampak positif dan negatifnya redenominasi rupiah ini seperti apa nantinya? Ya,
Saya melihat seperti ini, Mas, bahwa ini memang ada sedikit overlap gitu kan, bahwa sebenarnya kalau kita lihat di sini yang ini sebelum saya ke sana ya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa ini kan redominasi ini kan beda dengan sendering gitu kan. Kalau kita lihat kan sendering itu kan pemangkasan gitu kan. Nah, redominasi itu penyederhanaan. Nah, makanya yang sering terjadi kan ini dipangkas gimana nanti, apakah memang nilai dari uangnya akan berkurang dan sebagainya, itu tidak. Jadi redominasi itu tidak memangkas dari nilai uang itu sendiri. Purchasing power-nya dari Rp1 itu sama dengan Rp1.000 ketika belum dipangkas gitu. Jadi itu arti dari redominasi. Nah, kemudian ini kalau kita lihat sebenarnya harus ada lead dari Bank Indonesia gitu. Nah, saya rasa sebenarnya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter itu menjadi lead di dalam usulan undang-undang yang harusnya diusulkan oleh DPR. Nah, yang kemudian kalau kita lihat memang ada positifnya ketika kita jadi ya menghitungnya lebih gampang, misalkan ketika kita ingin pengembalian itu Rp1 gitu, Rp2 gitu, itu akan lebih gampang dan penyimpanannya juga akan lebih gampang pula bagi masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat ada risiko juga sebenarnya, ada risiko ketika redominasi ini gagal gitu kan, yang bisa menyebabkan inflasi. Nah, ini karena apa, Mas? Karena kalau kita lihat masih ada timpang pemahaman masyarakat terkait dengan redominasi. Jadi mungkin masyarakat kita di Jakarta lebih gampang lah, tapi bagaimana yang di luar Jakarta? Jangan-jangan Rp1 di Jakarta itu berbeda artinya dengan Rp1 di luar Jakarta. Oke, baik. Di luar Jakarta tuh pasti pakai 1.000 nih dan sebagainya untuk beli permen, makanya ini bisa meningkatkan inflasi. Oke, tadi Pak Huda beberapa kali sempat menyebut kata gengsi di mata dunia internasional terkait mata uang rupiah kita. Apakah nanti efektif dengan adanya redenominasi untuk mata uang rupiah untuk menaikkan citra dan juga kepercayaan terhadap rupiah di mata internasional? Iya. Kalau kita melihat untuk menaikkan citra dan sebagainya, itu tentu bukan hanya redominasi ya, bahwa sebenarnya ini kan BI sebagai otoritas moneter itu kan banyak cara untuk dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita atau menaikkan dari nilai mata uang kita di mata valuasi asing gitu kan ya. Nah, maka kita sebenarnya ini harus dilihat secara komprehensif. Ketika redominasi kemudian tidak diikuti dengan stabilisasi rupiah yang lain, maka ini akan gagal gitu kan. Makanya ada faktor-faktor lainnya gitu kan. Redominasi itu kan cuman penyederhanaan, kemudian kita ketika menukarkan $1 tidak perlu ada ribuan yang banyak gitu kan, atau kita ketika menukarkan $100 itu tidak memerlukan pecahan nol-nolnya banyak gitu kan. Nah, itu kan sebatas itu, tapi harus juga diiringi juga dengan apa? Dengan misalkan ada kita peningkatan cadangan devisa dan sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan dari sisi ya kekuatan domestik kita untuk bisa mengguyur dengan dolar misalkan. Itu kan harus diiringi juga dengan hal-hal seperti itu. Makanya ini kalau untuk meningkatkan gengsi itu pasti bisa, tapi kalau untuk meningkatkan stabilitas keuangan itu tentu diperlukan jalan lainnya juga. Oke, nah terakhir Pak Huda, kalau kita lihat kondisi ekonomi kita saat ini Pak Huda, apakah ini sudah dikatakan cukup stabil untuk melaksanakan redenominasi? Ya, jadi kata kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi yang stabil, kemudian juga diperlukan fiskal yang kuat juga. Dalam hal ini untuk cetak rupiah ya, atau biaya untuk mencetak rupiah baru ini kan juga nggak sedikit gitu kan. Kita rasa hitung itu ada ratusan miliar untuk biaya untuk redominasi ini. Ini bukan cuma dari sisi pemerintah saja, tapi juga sisi swasta. Apa sih yang swasta lakukan gitu kan? Swasta kan pasti memperbarui sistemnya. Kemudian mereka juga sistemnya kan harus diubah semua dari 1 juta mungkin jadi 1.000 dan sebagainya, itu kan juga perlu biaya gitu kan. Oke. Nah, in this economy atau dalam kondisi keuangan sekarang ini nampaknya itu akan berat bagi pemerintah maupun bagi swasta, yang memang redominasi ini pasti menjadi tanggungan negara dan swasta. Makanya ini kalau kita lihat harusnya dipertimbangkan betul gitu kan, bahwa ada biaya yang tidak sedikit yang bahkan mencapai ratusan miliar yang harus ditanggung oleh ekonomi kita. Jadi makanya ini harus dipertimbangkan dengan matang apakah memang perlu dilakukan sekarang, mengingat ada biaya dan juga ada kebutuhan kebijakan lainnya yang seharusnya lebih mendesak.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Huda langsung dari Ekonomi Selyo. Semoga perbincangan kita ini tadi bisa jadi pertimbangan untuk pemerintah ke depannya seperti apa. Terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami saat ini. Salam sehat selalu. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Apa jadinya jika Anda dikenakan tarif jasa ojek hingga Rp1 juta? Nah, ini dialami warga Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang terpaksa membayar jasa ojek jutaan rupiah gara-gara infrastruktur jalan yang tidak memadai. Di jalur inilah para jasa ojek bertaruh nyawa. Mereka menembus lumpur, tanjakan curam demi sampai ke Kecamatan Seko. Tidak hanya mengantar penumpang, mereka juga jadi penghubung kehidupan bagi warga yang bermukim di dataran tinggi, seperti mengirimkan bahan makanan, bahan bangunan, bahan bakar minyak hingga kebutuhan lainnya. Dengan jarak tempuh 120 km dan beban 400 kg, tarif ojek bisa menembus Rp2 juta dalam sekali perjalanan pulang pergi. Selain medan yang ekstrim, besarnya tarif tak jarang digunakan para jasa ojek untuk perawatan motor yang rusak saat di tengah perjalanan. Oleh karena itu, para jasa ojek ini pun biasa berjalan bersama-sama untuk saling bantu. Sudah banyak di media-media sosial itu tidak seberapa kalau kita melihat di media sosial, tapi kalau kita lihat secara langsung, sangat Jalan Seko ini sangat memprihatinkan sekali, Pak. Kalau musim hujan, Pak, bagaimana? Kalau musim hujan itu ya bisa kita menempuh perjalanan dari Sabang sampai di Seko itu sekitar kurang lebih 2 malam, 2 hari. Ini kondisi begini sudah berapa lama, Pak? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Kan Indonesia kan sudah merdeka itu sudah puluhan tahun, dan kemudian sebelum ada Indonesia, Seko ini sudah ada. Seko ini terlibat di dalam Indonesia, tapi nyatanya begitu-begitu saja. Jalannya masih sangat memprihatinkan sekali. Di balik deru mesin dan lumpur, para jasa ojek ini telah berperan menjadi nadi kehidupan ribuan jiwa yang ada di 12 desa di pedalaman Luwu Utara. Mereka berharap pemerintah tak tinggal diam melihat kondisi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang saat ini mereka alami. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Drubak, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berebut gunungan hasil bumi dalam rangkaian acara Satu Adab Pasar Legi, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Tradisi ini sebagai simbol rasa syukur sekaligus doa keberkahan rezeki bagi para pedagang. Ratusan warga Parakan, Temanggung, Jawa Tengah berebut gunungan aneka hasil bumi serta berbagai kebutuhan rumah tangga dan pakaian. Tradisi berebut gunungan ini merupakan rangkaian dari puncak perayaan hari ulang tahun ke-100 Pasar Legi Parakan, sebagai simbol rasa syukur sekaligus doa untuk keberkahan rezeki bagi para pedagang Pasar Legi, Parakan dan sekitarnya. Ribuan warga pun antusias menyaksikan rangkaian acara yang menampilkan berbagai kreativitas para kelompok pedagang dan masyarakat. Selain itu, para pedagang juga menyediakan 100 tumpeng gratis untuk warga. Harapannya ini tetap akan lestari dan pasar ini memang bisa menjadi tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, khususnya masyarakat. Dan pastinya pasar ini tidak hanya lokus untuk jual beli, tapi paling tidak pasar ini menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Perayaan 1 abad Pasar Legi Parakan menjadi bukti bahwa pasar tradisional masih diminati oleh masyarakat dalam berbelanja kebutuhan sekaligus menjaga nilai-nilai budaya lokal serta bentuk kebersamaan dan kerukunan warga. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo menjadi pembicara dalam YouTube Festival 2025 di Jakarta. Sebagai platform media nomor 1 di Indonesia, MNC Group menjadikan YouTube sebagai wadah pelengkap untuk memperkuat ekosistem digital. MNC Group terus memperkuat transformasi digital dengan menjadikan YouTube sebagai pelengkap dalam memperkuat ekosistem siaran. Platform video nomor 1 di Indonesia itu kini bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga sumber inspirasi, pembelajaran, serta menjadi sarana pemasaran yang efektif.
Perubahan perilaku penonton ini mendorong media besar seperti MNC Group untuk beradaptasi dengan cepat dan cerdas. Hal tersebut disampaikan Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibyo, saat menjadi pembicara dalam YouTube Festival 2025 di Jakarta. Buat kami di MNC, karena kami adalah ekosistem media ya, jadi kita end to end dari content creation, kita juga talent, dan kita juga distribution. Jadi buat kami platform YouTube itu adalah pelengkap, karena dia adalah distribution platform untuk digital ya kan, karena kita tahu sekarang terutama younger generation, generasi muda sekarang sudah akses media itu banyak melalui platform-platform seperti salah satunya YouTube. Jadi dengan platformnya YouTube yang punya jangkauan dan juga mendapatkan perhatian yang lebih besar gitu ya dari user, ini menjadi platform yang sangat baik untuk brand untuk bisa menggunakan untuk membangun brandnya. Platform media seperti YouTube juga dapat memberi nilai tambah signifikan bagi setiap konten yang diproduksi. Setiap program kini bisa menjangkau audiens dengan cara berbeda. Hal ini menjadi bukti bahwa sinergi antara televisi dan digital justru memperluas dampak media, bukan saling menggantikan. Dari Jakarta, Ismailia Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan.